Sejumlah pria menceburkan diri ke sungai saat digerebek polisi di Kota Medan, Sumatera Utara. Para pelaku diduga mengkonsumsi narkoba. Polisi menggerebek 2 sarang narkoba di Jalan Siswono, Parman, Kota Medan di bawah permukiman padat penduduk yang letaknya persis di pinggir sungai. Saat melihat kedatangan polisi, belasan pria yang diduga sebagai pelaku narkoba nekat menceburkan diri ke sungai dan kabur. Sementara lainnya ditangkap polisi dan diamankan barang bukti alat isap serta sisa narkoba yang baru digunakan. Pada saat penggerebekan ini karena situasi tempatnya memang cukup tersembunyi dan aksesnya cuma satu jalan, jadi pada saat anggota kita masuk ke dalam, beberapa kurang lebih ada sekitar 10 orang melompat ke sungai. Polisi akan melakukan patroli lanjutan untuk mengantisipasi peredaran narkoba di Kota Medan. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap iNews melaporkan. Kepergok warga saat mencuri, komplotan pencuri sepeda motor mengumbar tembakan di Tebet, Jakarta Selatan. Dari 4 tembakan yang dilepaskan, 1 mengenai perut pemilik sepeda motor. CCTV merekam aksi saat 2 dari 3 komplotan pencuri menggasak 2 sepeda motor yang terparkir di Gang Merpati 4, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. Namun saat pelaku hendak membawa kabur sepeda motor yang sudah dijebol kuncinya, pemilik motor langsung berteriak dan mengejar. Situasi ini membuat pelaku panik hingga melepaskan tembakan ke udara. Namun tindakan ini malah memancing emosi warga sehingga warga berusaha mengejar pelaku hingga pelaku kembali melepaskan tembakan dan mengenai bagian perut sebelah kiri pemilik sepeda motor. Sebagian warga langsung menolong korban, sementara sebagian lainnya terus mengejar pelaku. Meski aksi pencurian berhasil digagalkan, namun seluruh pelaku berhasil melarikan diri. Karena istrinya si korban jatuh, akhirnya si korban keluar dari rumahnya, ngejar itu maling. Kira-kira 7 meter lah, dikasih peringatan. Ternyata nggak mengganggu bis korban. 2 kali baru dihantam, kena perutnya, sungkur tuh jatuh. Usai insiden terjadi, Polres Metro Jakarta Selatan dan Polsek Tebet langsung melakukan olah TKP dan menyita 3 selongsong peluru, serta 1 kunci letter T yang tertinggal di sepeda motor. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Banjir yang menerjang wilayah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah semakin meluas. Akibatnya 33 desa di 9 kecamatan terendam banjir. Intensitas hujan yang tinggi di wilayah hulu membuat air Sungai Barito, Sungai Tewei, Sungai Lahe, dan Sungai Montalat di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah meluap. Akibatnya, akses jalan terputus dan pusat perekonomian lumpuh. Data dari BPBD Barito Utara sebanyak 53.655 jiwa yang tersebar di 9 kecamatan terdampak banjir. Selain itu, terdapat 9.332 bangunan yang terendam air. KK yang terdampak itu sekitar 17.000. Tapi kita masih mengupdate data terus. Jadi untuk wilayah-wilayah yang terdampak itu di daerah bantaran sungai, karena wilayah Barito Utara ini hampir antara 70-80% wilayah desa dan kelurahan itu berada di bantaran sungai. Sementara itu, di Depok, Jawa Barat, hampir sepertiga kelurahan Sukatani dilanda banjir jika hujan deras turun. Hal ini akibat banyaknya perumahan yang dibangun serta penutupan drainase yang mengganggu aliran air. Untuk mengatasi banjir, DPRD Kota Depok mengusulkan pembuatan embung atau tampungan air di titik terendah di wilayah Sukatani. Ini adalah titik terendah, kalau kita jadiin embung, air kan akan tertampung di sini, gitu kan? Itu sih. Jadi bakal dibangun embung kuasa. Bukan bangun embung, kita dorong pemerintah untuk bisa bangun embung di sini.
Ya, selain sodetan-sodetan yang tadi diarahkan memecah konsentrasi debit air yang dari. Menurut Hengki, untuk mengatasi banjir juga diperlukan sinergi antar organisasi perangkat daerah seperti Dinas PUPR, Dinas Rumkin, dan DLHK. Tim Liputan iNews melaporkan. Dari informasi lainnya, pemirsa, sebuah SPBU diduga menjual BBM bermasalah dan mengandung partikel kecil menyerupai debu. Akibatnya sejumlah kendaraan di Kota Tarakan, Kalimantan Utara rusak dan masuk bengkel. Sejumlah SPBU di Kota Tarakan, Kalimantan Utara diduga menjual BBM jenis Pertalite dan Pertamax yang bermasalah. Akibatnya sejak beberapa hari terakhir ini, banyak pemilik kendaraan mengeluh lantaran mengalami kerusakan pada mesin setelah mengisi BBM. Salah seorang pengelola bengkel membenarkan jika banyak kendaraan rusak dan masuk ke bengkelnya. Kerusakan tersebut diduga disebabkan oleh kualitas BBM yang tidak sesuai standar. Gelitik itu kalau kita kayak jalan bunyi tek-tek gitu Pak. Bunyi di mesin ya? Ya di mesin. Gelitik tek-tek gitu, nggak kuat gitu. Kemudian kalau kita mau banyak sedikit sudah low power gitu ya? Ya kalau dari hasil tulisan kita turun tangki ya kondisi yang kita lihat tadi bersama-sama bahan-bahannya ya seperti yang tadi. Ada debu ya? Ya. Kondisi tersebut membuat Badan Pengawasan Publik Ombudsman Kalimantan Utara turun tangan melakukan sidak ke SPBU dan bengkel guna memastikan permasalahan tersebut. Kepala Ombudsman Kalimantan Utara Maria Ulfa menjelaskan, dari hasil sidak ditemukan partikel kecil menyerupai debu halus dalam kandungan BBM pada sejumlah tangki kendaraan yang rusak. Itu yang kemudian ada semacam abunya, ini yang di bengkel dulu nih. Dan abu yang ditemukan pada mesin kendaraan yang telah dilakukan pengurasan terhadap tangki kendaraannya. Nah, hal ini kami minta kepada Pertamina, baik itu dalam hal ini apakah menjadi kewenangan BM ataupun depo, itu agar segera mengirimkan sampel berdasarkan hasil pengurasan tangki kendaraan tersebut, sampelnya dikirim ke pihak yang berwenang. Dari hasil sidak tersebut, sampel BBM diambil dan dibawa pihak berwenang, yakni Lembaga Minyak dan Gas Bumi untuk diperiksa dan ditindaklanjutkan. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Kehebohan warga Bekasi tentang adanya bau misterius masih menjadi perhatian hingga saat ini. Perusahaan gas negara menyebut bau gas yang menyengat di Bekasi ini bukan dari kebocoran pipa gas. Usai mendapatkan laporan, pihak perusahaan gas negara atau PGN langsung melakukan penelusuran di sejumlah titik di Kota Bekasi maupun di Kabupaten Bekasi. Dari hasil penelusuran tim teknisi PGN di lapangan, pihaknya memastikan bahwa bau gas yang cukup menyengat ini bukan berasal dari pipa gas yang bocor. Meski demikian, pihak PGN tetap melakukan pemantauan ketat serta melakukan koordinasi dengan pihak berwenang demi menjaga keamanan masyarakat dan pelanggan gas bumi. Dari pemantauan pengecekan menyeluruh yang sudah dilakukan, tidak terdapat indikasi kebocoran dari pipa gas PGN. Meskipun informasi dari tim di lapangan bahwa pada saat ini bau sudah tidak tercium kembali, namun PGN tetap melakukan pemantauan secara ketat bersama dengan pihak yang berwenang untuk terus berkoordinasi memastikan keamanan masyarakat dan pelanggan gas bumi. Hal ini sejalan dengan prioritas kami untuk memastikan keselamatan dan keandalan infrastruktur dalam menyalurkan energi gas PGN. Sebelumnya warga Kota Bekasi, Jawa Barat dihebohkan dengan bau gas yang cukup menyengat. Bau gas muncul di sejumlah kecamatan antara lain Mustika Jaya, Medan Satria, hingga Bekasi Utara. Bau gas muncul sejak Jumat malam membuat pernafasan warga terganggu. Bahkan tidak hanya di luar rumah, bau gas juga tercium hingga di dalam rumah. Awalnya banyak warga yang mengira bau gas berasal dari tabung gas di dapur rumahnya masing-masing. Kayak semacam gas, sekitar jam 8. Jam 9 saya kira gasnya itu dari dalam, lalu saya cek aman, tapi kemudian saya dari luar
seperti bau gas sih udah akhirnya kita tutup semua gitu. Oh, gitu. Kenapa-napa gitu lalu saya mati aja gitu. Lama nggak sih Pak durasinya Pak? Durasi sampai jam itu masih tercium sampai jam 11 Pak. Jam 11. Iya, saya istirahatnya jam 11. Cari-cari kemana, ke warung abang nggak dapat juga. Iya, tapi belum ketahuan titik-titik itunya. Ketahuan titiknya mah di mana ada tuh bau-baunya. Oh, ngeganggu gak Pak? Lah ganggu banget baunya, nggak enak Iya, banget. nggak enak ya. Gimana sih kayak di tenggorokan sakit gitu? Enggak. Sakit banget ke hidung, ke itu juga kayak banget. Nyengat ya. Sementara itu, Wali Kota Bekasi mengatakan pada Jumat malam BPBD Kota Bekasi juga bergerak ke beberapa lokasi untuk mencari tahu sumber bau gas. Namun hingga saat ini penyebab bau gas belum diketahui. Seperti gas nih Pak di sejumlah wilayah Kota Bekasi. Jadi ada beberapa memang gas yang hari ini sedang diidentifikasikan di lokasi-lokasi mana yang mungkin terjadi kebocoran. PGN dan juga Sinergi sudah bergerak ke lapangan dan akan dilakukan segera mungkin untuk rehabilitasi dan perbaikan. Titik-titiknya di mana ya Pak? Sumbernya Pak? Sementara masih tersebar ya, jadi kita masih sedang melakukan terus identifikasi terkait dengan lokasi-lokasi yang ada. Bau gas yang cukup menyengat tercium di sejumlah wilayah di Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat malam. Bahkan bau gas yang belum diketahui sumbernya dari mana tercium hingga Sabtu pagi. Dari Bekasi, Jawa Barat, tim Liputan iNews melaporkan.